Ya, perkenalkan, nama saya Leonardo Dimas Aryo Wibowo dengan NIM 721141927. Saya akan menyampaikan materi sumber daya komputasi dan komunikasi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diambil dari buku Raymond McLeod bab 5. Oke, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui berbagai macam komponen komputer. Ya, ada ranti lunak, keras, dan serta perlengkapan lainnya yang nanti akan kita bahas. Kemudian kita mengetahui alat-alat komputasi pribadi. Kemudian yang ketiga, kita mengenal sumber daya input dan output. Kemudian yang keempat, memahami perbedaan komunikasi antara melalui sistem telepon umum dengan jaringan. Kemudian pendahuluannya, sumber daya komputer Anda bukan hanya terjadi di atas meja Anda, tetapi juga meliputi piranti keras dan piranti lunak serta file-file yang Anda akses melalui sebuah jaringan. Sumber daya komputer yang Anda pergunakan seringkali terhubung dengan komputer Anda melalui sebuah jaringan. Kecepatan dan biaya komunikasi dan prosesor komputer mempengaruhi penggunaan sumber-sumber daya ini. Piranti keras terdiri atas prosesor. Prosesor atau sering disebut juga sebagai unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau singkat CPU. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan, seperti Intel, Advanced Micro Device atau AMD Cyrix, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lainnya memproduksi prosesan mikro yang terdapat di banyak komputer mikro populer. Memori, pada dasarnya data disimpan di dalam sebuah komputer dalam dua cara memori yang penyimpanan. Memori yang disebut juga ruang penyimpanan atau random access memory atau RAM. Memori di dalam sebuah komputer sangatlah cepat dibandingkan mengakses data di sebuah alat penyimpanan seperti sebuah disk. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage terpasang secara permanen di dalam komputer. Alat-alat input data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, dan lain-lain. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima manusia. Pertama, lambat, dan yang kedua adalah tingkat akurasi tidak tinggi. Kemudian alat-alat output. Dua alat yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan kemudian adalah printer. Kemudian yang terakhir ada multimedia. Evolusi alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi berbentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh suatu gambar atau video. Kemudian alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro mempergunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Kini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung oleh suatu jaringan. Kemudian selanjutnya adalah telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler memiliki fitur-fitur yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak yang disimpan dalam telepon seluler. Daftar kontak tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga nama alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Agenda dan alarm adalah dua fitur tambahan telepon yang membantu tujuan bisnis. Manajer dan profesional menghadiri banyak rapat, dan alarm telepon seluler bekerja seperti sebuah jam alarm yang berdering pada waktu yang telah ditentukan. Telepon seluler cerdas. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya, agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan sebuah komputer mikro. Berarti smartphone itu multifungsi, dalam artian bisa untuk
nelpon, SMS, email, buat catatan, buat agenda, ada kalendernya, dan kalendernya itu bisa dihubungkan oleh akun Google. Jadi kalau kita ada acara yang berkaitan dengan Google, pasti di kalender itu akan ada tulisannya. Kemudian jaringan rumah. Banyak rumah tangga yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Masalahnya adalah bagaimana membagi satu koneksi di antara berbagai komputer. Solusinya adalah menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Kebanyakan komputer laptop baru telah memiliki akses jaringan nirkabel yang terpasang, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk membeli sebuah kartu akses kabel lagi. Anda tidak harus mempergunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkan beberapa komputer mikro ke modem Anda. Ini hanyalah salah satu cara yang mudah untuk menghubungkan mereka dengan biaya yang relatif rendah. Teknologi antara router nirkabel dan kartu jaringan nirkabel secara konsep serupa dengan kirimkan suara Anda dari sebuah telepon tanpa kabel ke unit utamanya yang terpasang ke saluran telepon. Keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web basis data dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Mengupdate sistem operasi Anda penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Keamanan adalah kepentingan utama, namun efisiensi hendaknya tidak diabaikan. Hampir setiap hari terdapat satu jenis peranti keras baru yang dibuat atau diperbaiki. Peranti lunak. Peranti lunak dibagi menjadi 2. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk penggunaan komputer. Peranti lunak aplikasi digunakan untuk pemrosesan data pengguna. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem adalah sistem software atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi. Menjalankan tugas-tugas mendasar yang membutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Adalah hal yang mustahil untuk menggunakan sebuah komputer modern tanpa menggunakan beberapa peranti lunak sistemnya. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna peranti lunak, aplikasi, dan peranti keras. Contoh-contoh sistem operasi untuk komputer mikro adalah Windows XP dan Mac OS X. Peranti lunak aplikasi. Peranti lunak ini hanya memperkenankan pengguna melakukan penyesuaian kecil guna menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin mereka miliki. Peranti lunak siap pakai memiliki 2 keuntungan penting. Peranti lunak siap pakai telah langsung tersedia, bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkan selama 3 minggu atau 6 bulan. Peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Berarti peranti lunak aplikasi itu bisa kita pesan kepada developer, mau yang simple atau mau yang kompleks atau pesanan. Kalau untuk hal bisnis, kalau semakin lama pasti peluang bisnis kita akan direbut oleh pesaing. Jadi gunakanlah yang siap pakai saja agar bisnis kita tidak ketinggalan modelnya. Kemudian selanjutnya, peranan peranti lunak yang mudah dipergunakan pengguna. Sumber daya berbasis komputer dapat memainkan suatu perannya. Dalam tugas-tugas dari kebanyakan pekerja kantoran, mulai dari juru tulis tingkat awal hingga direktur utama. Antarmuka yang ramah yang dipergunakan untuk masuk ke sumber daya berbasis komputer. Berarti bahwa lebih banyak data
yang akan dipergunakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Tinjauan atas karakteristik aplikasi yang ramah. Dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubung dengan data apa yang dibutuhkan, format yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah, dan ikon banyak cara untuk menyelesaikan tugas yang sama, memberikan panduan kepada pengguna yang masih awam. Sekaligus pada waktu yang bersamaan memungkinkan lebih banyak pengguna yang mahir mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan tugas. Pola dan formulir isian. Bantuan yang sensitif pada konteks. Informasi yang membutuhkan hendaknya diberikan pada titik tertentu, di mana pengguna mengalami kesulitan yang membutuhkan program komputer untuk tetap melacak pada bagian aplikasi sebelah mana permintaan spesifik pengguna berasal. Komunikasi. Kecepatan transmisi dapat antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara. Transmisi analog bermutu rendah dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan. Untuk transmisi data komputer, macam-macam koneksi sebagai berikut. Modem telepon yang menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps atau 56.000. Alat untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar. Modem kabel memiliki kecepatan 2 Mbps yang merupakan alat yang menghubungkan ke kabel koaksial yang diberikan oleh penyedia layanan TV kabel sebuah komputer untuk mendapatkan akses internet. Kecepatan modem ini sangat bervariasi dengan kecepatan 2 Mbps sebagai kecepatan yang seringkali dipublikasikan dalam iklan-iklan penyedia TV kabel. Komunikasi dan jaringan. Peranti lunak tunneling hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Privasi tetap dijaga karena tunnel tersebut tidak dibuat kecuali jika komputer pengirim dan penerima saling mengkonfirmasikan kebenaran masing-masing. Model referensi Open System Interconnect atau OSI. Lapisan 7. Lapisan aplikasi. Tujuannya melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Lapisan 6. Lapisan presentasi. Mengelola konversi penyajian data. Lapisan 5. Lapisan sesi. Membuat dan memelihara saluran komunikasi. Lapisan 4. Lapisan transfer. Menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Lapisan 3. Lapisan jaringan. Mengedarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Lapisan 2. Lapisan link data. Memindahkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Lapisan 1. Lapisan fisik. Menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat dibatasi oleh usia, baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran, tampilan, dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila kurang nyaman diperhatikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.